program podcast bersama Zul. Hadi dari mana Zul? Damang? Alhamdulillah. Dari mana? Dari petani milenial Jawa Barat. Wis, dari petani Jawa Barat. Milenial dong. Milenial. Nah, kami akan bahas terkait dengan mudik tanggal 6 Mei. Kayaknya nggak boleh Julia mudik. Iya, Gimana nggak boleh. tanggapan sebagai petani milenial nih Jawa Barat terkait dengan larangan pemerintah ASN mudik nggak boleh kemana? Ya, selaku yang sudah lama nggak mudik, ya kecewa pasti ada. Kecewa. Tapi bagaimanapun juga kita melihat pandemi masih berlangsung gitu ya Kang ya. Jadi kekecewaan ini beralasan gitu ya. Sehingga kita harus bersabar aja. Semoga pandemi ini bisa cepat atau segera tertuntaskan, segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali gitu. Nah, ASN nggak boleh mudik, tapi boleh nggak yang pihak luar swasta mudik, boleh nggak? Ya boleh aja. Malah iya, sudah pulang lagi. Mau alat tuh. Yakin? Apa nih solusinya nih supaya masyarakat yang mudik nggak boleh, gimana caranya supaya dia bisa ketemu dengan saudaranya? Kalau solusi ya satu-satunya kan sekarang udah canggih ya. Video call dan sebagainya sudah tersedia, baik itu melalui WA ataupun medsos yang lainnya. Ya saya secara pribadi cara mengobati kangen dengan keluarga video call. Tidak ada lagi karena kan harus ketemu langsung nggak bisa, udah dilarang, jalan ditutup, jalan tikus aja ditutup gitu kan. Dan tikus. Iya, jalan-jalan tikus udah ditutup, udah ada penjaganya. Nah, kembali COVID, India lagi hangat nih. India kan jutaan yang meninggal ya kalau nggak salah ya. 100.000 per hari. Itu kenapa bisa sampai kenapa tadi apa tuh? Baik, itu menurut saya ini adalah sebuah pelajaran penting untuk Indonesia, di mana di India gitu ya, dalam hitungan per hari itu ratusan ribu COVID ya? kasusnya. Saya baca kemarin per hari itu 300.000 kenaikannya, ratusan ribu gitu. Kemudian kematiannya ribuan per jam, per hari puluhan ribu gitu. Jadi ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita di Indonesia supaya tidak seperti di India gitu ya. Bagaimana mereka lonjakan kasusnya itu sangat luar biasa. Sekarang banyak yang mati gitu ya, kekurangan oksigen. Nah, di Indonesia ini harus menjadi pelajaran buat kita. Kalau menurut saya sih sudah tepat Indonesia melarang untuk mudik. Akan tetapi yang lainnya juga harus dipertegas gitu ya. Jangan sampai mudik dilarang, tapi tempat wisata Dibolehkan. dibuka, mall dibuka begitu. Itu gimana tuh tanggapannya? Ini kurang bagus juga karena kan standar ganda jadinya. Kayak misalkan kemarin saya baca di salah satu link berita. Warga Lembang dilarang mudik gitu ya, tapi wisatawan dibolehkan untuk datang ke Lembang gitu. Itu gimana tuh? Nah, ini yang membuat kita bingung begitu. Pemerintah kalau misalkan mau tegas ya tegas dari semua sektor gitu. Bukan hanya mudiknya aja tapi semua sektor yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu dibatasi juga gitu. Iya. Sehingga tidak ada peningkatan atau lonjakan dari kasus COVID begitu kan. Jul, selaku kenapa jadi petani milenial? Kenapa? Petani milenial, kenapa? Apa tuh petani milenial? Saya sendiri ya pribadi dengan teman-teman mendirikan yang namanya Emang masih milenial gitu? Iya dong, saya kan kelahiran 90. 90. Iya. Masih milenial ya? Iya dong. Kecuali Kang Hakim yang udah kolonial. Kolonial sama nih. Jadi kenapa gabung ke petani milenial oleh sama ini Pak
Mundur gimana? Gimana kan? Gimana gabung ke petani milenial gimana? Iya, ini berbeda ya. Itu program- Saya program apa? ini Program- mandiri sih saya mah. Beda dengan petani milenialnya Kang Emil, per gubernur gitu ya. Ini apa? Dari ini Pak. Ini saya sama teman-teman yang memiliki semangat untuk memajukan pertanian, kemudian yang berprofesi sebagai petani di bidang pertanian, ini melihat potensi pertanian ke depan sangat besar gitu ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ke depan akan dilanda oleh dua krisis, Kang. Satu krisis energi dan kedua yang adalah krisis pangan gitu. Nah, ini kita yang anak-anak muda ini kenapa tidak ambil peluang itu begitu? Oh, bisnis pangan ya? Apa tuh? Bikin Iya. Beras atau? Ada banyak tanaman, ada banyak gitu kan. Kan di pangan itu ada tanaman pangan, ada hortikultura gitu, produk perkebunan, hutan dan sebagainya. Yang berkaitan dengan produk pangan. Kalau tapi teman-teman di bawah banyak lebih di hortikultura, sayuran, buah-buahan. Iya. Itu kan Itu termasuk berapa pangan. luas jual ininya, tanahnya? Kalau saya pribadi 2 hektar, Kang. Buset. Beli atau sewa? Belilah Di mana tuh? di Cililin. Wah, lo kayaknya teh. Aduh duit teh. Tanah saha? Tanah warga, beli dari warga. Seberapa dulu tanahnya? Sili? Murah sih, 20.000 per meter. Tapi tanah miring, bukan tanah sawah. Oh, tanah miring gitu. Iya, iya. Oh. Belah mat Sili? Cililin. Camnas? Enggak. Di Desa Mukapayung. Seberapa rewan yang ngerap tanah? Saya nanam jeruk, petani yang diberdayakan itu 11 orang. Gimana sistemnya? Bagi hasil atau Apa? bagi hasil gimana sistemnya? Iya, bagi hasil lah. Saya kan tinggal di Bandung. Saya sama mereka. Iya. Sana kontrol aja. Iya. Jadi itu kemana ekspornya? Jeruk apa? Jeruk? Jeruk lemon, Yang mau terus? kemudian nangka, buah-buahan sih saya mah. Lebih banyak buah-buahan. Jadi sendiri ya, petani sendiri ya? Iya, mandiri, tidak ikut program gubernur gitu. Ada saham nggak? Hah? Ada saham nggak? Bisa kalau mau Kang Hakim mau investasi, saya kasih rincian RAB-nya. Berapa minimal saham itu? 5 juta lah. Juta. Ini gimana feedbacknya? Feedbacknya 3 tahun itu. Seberapa? BEP. Seberapa tak gitu? 3 tahun bisa BEP. Lamaan lah tuh. Bisa nggak? Ya Tahun kan DP? jeruk kan harus tumbuh dulu. Emangnya kayak perdagangan yang besok bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Kan harus dirawat dulu. Tahun pertama, tahun kedua belajar berbuah, tahun ketiga mulai berbuah, 4, 5 udah balik modal lah. Nah ini bahas mudik. Ngebahas dari petani ke mudik ke petani gimana? Ya, kembali aja ke mudik gitu. Nah, mudik tidak boleh tanggal 6 Mei sampai tanggal Bukan 6 Mei, malah kan tanggal Mulai- 22 kemarin. Hah? Sampai 22 sampai 24 Mei. Sebulan lebih, Kang. boleh Diperketat boleh, gitu. boleh ke mudik ya. Iya. Nah, ini gimana tanggapannya supaya orang oke lah dibahas pakai biar video call, tapi kan itu puas. Memang. Kan beda ketemu dengan orang langsung dengan call beda. Kalau saya sih strateginya mudiknya tidak di momentum Idul Fitri. Nah, sekarang boleh kan sebelum tanggal mudik pulang itu boleh nggak sekarang? Sekarang udah nggak boleh. Oh gitu? Mm-mm. Yakin ada jaga ini? Udah dijaga semua. Udah ya. Bandara kan dijaga. Oh, oke. Penerbangan juga Nah, terbatas. sebagai aktivis juga nih, Jul Heri terkait dengan mudik nggak boleh. Apa nih aktivis Islam juga, petani milenial juga, apa tanggapannya terkait dengan kondisi Israel? Soal ini COVID belum selesai, tapi udah ada vaksin, gimana tuh yang kena? Ya. Kalau vaksin kan hanya untuk meredam, mereda ya. Kalau misalkan sudah divaksin terus kena COVID, kan supaya tidak
gejalanya tidak terlalu sakit gitu, tidak terlalu parah. Buktinya aja misalkan istri Ridwan Kamil, istri gubernur Bu Atalia kan, si Cinta 2 kali divaksin angger gitu kan. Nah, kunaon teh? Nah, artinya apa, vaksin itu tidak mencegah, bukan Tapi mencegah. naon? Hanya mereda, kalau misalkan sakit tidak terlalu sakit, tidak terlalu parah aja gitu. Oh gitu, bukan obat ya? Iya, bukan alat untuk mencegah Kang gitu. Bukan untuk melawan gitu, tapi untuk meredam. Ada nggak obat yang untuk obatnya COVID gimana ya? Kan sudah ada obatnya mah. CD ini ya? Iya, Cuman belum disuarakan ya? iya. Nah, tadi ya seperti saya sampaikan di awal, pemerintah harusnya lebih, bukan ini ya, harusnya ketat di semua sektor Kang. Tidak hanya ibarat pencet balon gitu ya. Kalau pencet sini, melendung di sana. Sekarang kebijakan mudik dipencet gitu ya, diperketat. Akan tetapi tadi pas sektor pariwisata dibuka, mall dibuka, perbelanjaan dibuka. Jadi kenaikan enaknya? Iya, itu kan kurang efektif kalau menurut saya. Jadi bagusnya jangan beli, jangan juga main juga ya? Iya, jangan di tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan itu harusnya diperketat gitu kan. Dan yang paling penting ya prokes harus tetap dijalankan. Oke. Next, tips apa nih saya itu kan kalau misalkan orang kan tidak boleh ke tempat alam nih, liburan wisata alam, tapi mereka boleh. Terus jadi gimana dong solusinya supaya mudik malah kena lagi gimana? Saya tuh gitu mah. Memang satu-satunya cara ya harus tegas. Pemerintah melalui aparatnya harus memperketat aturan yang telah ada gitu. Dan di semua sektor harus merata kan. Kalau misalkan tidak merata, ya pandemi ini akan terus-terusan ada di Indonesia gitu. Meskipun sudah divaksin semua. Ya kan vaksin terbukti tidak efektif untuk mencegah gitu. Hanya meredam penyakitnya aja. Kan masih kena COVID ya. Iya. Ada nggak lagi tentang mudik? Tentang mudik ya teman-teman dimanapun Anda berada, harap bersabar karena kita kondisinya sedang pandemi, jadi kita bersabar untuk mematuhi himbauan dari pemerintah. Insya Allah mudiknya bisa di lain waktu ya, tidak hanya Idul Fitri, bisa di bulan depan gitu ya, di momentum-momentum yang lain gitu. Jadi mudah-mudahan bagi pemirsa Jabarus TV, mohon maaf jangan dulu mudik ya, bisa ada kena COVID lagi. Iya. Terutama ASN nggak boleh itu. Karena ada sanksi ya ASN ya. Kurang tahu. Ada sanksi. Saya bukan ASN Kang. Kalau masalah katanya yang mudik ASN kena sanksi. Semua kena sanksi kan, baik itu ASN maupun rakyat biasa kan kena sanksi. Ali temanya nih tentang Jabar ya, Jabar sekarang gimana kondisinya nih? Karena Jabar seberapa korban yang kena COVID? Nama berkurang atau berturun? Kalau Jabar itu trennya turun melandai gitu. Turun melandai ya. Jawa Barat kan nggak ada zona merah lagi. Kalau yang lain? Kalau di daerah lain kayak di Sumatera, Kalimantan itu kan ada. Merah. Justru zona merah sekarang itu di luar Pulau Jawa kan? Di mana? Di luar Pulau Jawa, zona merah itu. Terutama kalau di Jawa Barat turun melandai. Kayaknya kalau nggak salah, kalau virus alam itu bakal turun sendirinya. Virus alam itu akan turun sendiri ya, kan flu burung ya kalau nggak salah itu kan awal bakal turun landai. Iya memang trennya seperti itu. itu. Terus namun buatan beda lagi itu. Kenapa di settingan? Iya. Selama kita beda alami dengan ini beda dengan buatan. Virus itu kan salah satu caranya harus dilawan gitu ya.
salah satu cara melawannya adalah menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Nah, dengan kedisiplinan kita itu akan menurunkan kasus pandemi ini gitu kan. Nah, tapi kembali lagi ya ke masyarakat kita gitu ya. Ada yang nggak patuh gitu ya, ada yang mengabaikan dan sebagainya. Akhirnya apa? Sulit di kita gitu. Beda dengan misalkan di kasusnya di Selandia Baru kan, pas ada kejadian pemerintahnya lockdown, sampai sekarang tidak boleh ada wisatawan ataupun orang luar Selandia Baru yang ke sana. Sehingga apa? Tanggal berapa ya? 24 April kemarin kalau nggak salah. Itu kan mereka konser 50.000 penonton tanpa menggunakan masker. Terus gimana? Kena nggak COVID? Yang kan nggak ada kasus di sana sekarang. Aman ya? Aman. Di mana? Di mana? Selandia Baru. Itu dalam siarannya ini keterangannya Tantowi Yahya, Duta Besar Indonesia untuk New Zealand, seperti itu. Jadi dia nggak COVID? Nggak ada sekarang. Dia nggak masker? Iya, kan nggak ada kasus COVID di situ sekarang. Tidak aman ya? Iya. Beda dengan di India kan, karena sudah merasa percaya diri banyak yang divaksin, akhirnya apa? Prokesnya longgar, akhirnya sekarang meledak kasusnya. Melebihi Indonesia ya? Melebihi Indonesia. Seberapa juta meninggal lah? Itu baru? Kalau yang meninggal mah banyak kan, tapi kasus per hari aja 300.000 dalam sehari itu kan luar biasa. Meninggal tuh. Bukan meninggal, kasus kenaikan. Kalau meninggal. Meninggal juga banyak. Saya kurang update kalau jumlah yang meninggal. Tapi puluhan ribu lah. Puluhan ribu ya. Gimana? Tambahan nggak? Ada lagi masalah mudik? Udah ya. Cukup sih. Masa segitu opininya? Mudik. Saya juga nggak mudik kan. Asli mana, Jum? Lombok saya. Lombok? Jauh seberapa? Pesawat aja? 2 hari ya 2 jam lah dari Soekarno-Hatta. Pesawat 2 jam. Seberapa pasti kan? Biasanya 1.200.000. Lumayan. 1 juta hampir 1,5 juta. Menurut istri 4 sama anak saya mas kan. Oh, 4 kali istri lah. Iya. 10 jutaan lah. Iya lah. 10 jutaan bolak-balik tuh. 10 juta bolak-balik. Enggak, 10 juta bolak-balik. Nih, pemirsa orang Lombok nih nggak mudik nih. Orang Bandung sekarang udah jadi orang Bandung. Bandung asli. Bandung. Terus saya pernah Lombok kan? Saya pernah Lombok. Nantilah kalau ada MotoGP. Ini nanti aja. November. MotoGP nanti kan. Sirkuitnya sedang dibangun. Lombok? Serius lah. Gimana nih? Indonesia? Masa ketinggalan info di Indonesia. MotoGP di Indonesia. Di Monas. Itu mah Formula E. Di Monas tuh jadi. Punya Formula E itu. Jadi di DKI Jakarta. Kan nggak jadi dulu. Karena Covid ya. Next, terkait dengan mudik, harapan, tantangan, dan peluang gimana tuh? Peluangnya kan nggak ada tuh bagi orang pengusaha bis, nggak ada usaha kan? Itu gimana? Ya, kalau bagi gimana tuh peluangnya? Bagi pengusaha transportasi ini momentum mereka menangis lah. Iya. Kan nggak boleh beroperasi, nggak boleh beroperasi. Otomatis untuk gaji karyawan, menutup biaya operasional dan lain sebagainya kan nggak ada. Ini momentum menangis mereka gitu. Begitu. Ada pihak pemerintah ngasih feedback ke mereka yang usaha itu? Yang saya tahu nggak ada. Yang saya tahu nggak ada. Demikian podcast bersama Bung Jul Hadi dari Petani Milenial dan aktivis Islam. Aktivis Islam dari Persaudaraan Alumni 1212. Nah, terus apa lagi? Kami Jabar. Bagaimana? Iya dong, kami. Udah itu aja lah. Cukup ya? Jangan terlalu banyak lah disebutin. Soal Demikian podcast bersama Bung Jul.
Wassalamualaikum. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Mantap.